boleh. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Soli? Ini Pak, saya ingin mendiskusikan sesuatu. Oh, bagus itu. Apa yang perlu kita diskusikan hari ini? Kaitannya dengan implementasi pembelajaran yang menggunakan virtual siswa. Oh, begitu. Apa yang kira-kira ingin Bapak kembangkan? Ini Pak, saya punya rencana untuk mengikuti pembelajaran dengan cara melihat video pembelajaran, menyanyi ataupun kegiatan yang lainnya. Oh, gitu. Nah, terus dari apa yang Bapak ingin kembangkan tadi, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu? Selama ini anak-anak lebih tertarik antusias untuk mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan akhir dari pengembangan ini anak-anak bisa menguasai materi yang saya sampaikan. Bagus. Selama ini Pak Soli, apa yang telah Bapak lakukan untuk mengimplementasikan rencana tersebut? Selama saya mengajar, mungkin kelihatannya banyak yang memutar karena saya menggunakan metode ceramah, sehingga anak-anak sekali-kali saya tampilkan untuk video pembelajaran yang biar tidak cepat bosan. Terus difokusnya. Kira-kira kalau di skala 1 sampai 10 gitu, implementasi Pak Soli kira-kira di posisi mana? Kira-kira saya di skala 4. Skala 4. Ya, nanti mungkin dengan adanya video pembelajaran seperti ini atau dengan kegiatan menyenangkan bisa naik di skala 8 atau 9. Oh gitu. Terus selama ini Pak Soli selama melaksanakan itu apa hambatan yang muncul kira-kira? Hambatannya yang pertama satu, LCD dan proyektor belum bisa permanen karena di start kelas, sehingga saya untuk memasangnya istilahnya bongkar pasang. Terus yang kedua tentang modul ajar tentang modul ajar. Terus ke depan apa rencana kira-kira Pak yang ingin Pak Soli laksanakan untuk melaksanakan itu? Rencana yang pertama sebetulnya akan memasang LCD dan proyektor secara permanen di start kelas. Terus yang kedua akan membuat modul ajar dengan kaitannya pembelajaran yang saya. Dari dua rencana itu skala prioritas apa kira-kira? Skala prioritas nanti pemasangan LCD dulu Pak, karena nanti akan saya permanen sehingga tidak bongkar pasang. Pemasangan LCD ya? Iya, pemasangan LCD. Terus apa kendala kira-kira kalau ingin memasang permanen tadi? Kendala yang pertama di kelas saya kalau waktunya musim hujan itu masih bocor, itu yang pertama. Yang kedua tentang segi keamanan, karena dari pintu-pintu atau jendela itu benarnya ada yang rusak. Dari rencana Pak Soli tadi, kapan kira-kira Pak Soli dapat melaksanakan atau memulai implementasi tadi? Insya Allah mungkin minggu depan, karena untuk saat ini saya masih mengerjakan banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Kenapa harus minggu depan? Ya karena nanti ini pekerjaan yang masih menumpuk atau yang lainnya, dan nanti mungkin saya akan melibatkan guru sama penjaga. Oh gitu. Jadi nanti tetap melibatkan Bapak Ibu, guru dan juga penjaga ya? Iya, untuk membantu memperbaiki ataupun yang bekerja. Baiklah Pak Soli, saya tunggu aksi nyatanya ya. Nanti kita lain waktu berdiskusi kembali. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Oke, untuk lebih semangat lagi sebelum kita melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini, sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Ya, semoga apa yang kalian dapat nanti semoga dilancarkan segalanya. Oke, untuk kedua tangannya dilipat di atas meja. Kita menundukkan kepala dengan membaca hidayah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oh ya tadi udah. Ya. Belum. Oke, silakan Mbak Gaby untuk mulai belajarnya.
ya. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, untuk pagi hari ini saya akan mengajarkan tentang air. Tahu air? Apa? A-I-R, air. Apa itu air? Ada yang tahu? Apa fungsi air? Ada yang silakan angkat tangan. Apa fungsi dari air? Ada? Iya, ada untuk yang mandi, untuk mencuci, apalagi untuk minum. Nah, nanti kita akan berbicara tentang air. Ya, air itu nanti fungsinya untuk apa? Bagaimana proses terjadinya air? Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Oke, untuk yang pertama kita akan fungsi air tadi. Ya, fungsi air tadi nanti akan saya bagikan suatu kertas nanti per kelompok. Nanti silakan dicatat. Tadi sudah disebutkan fungsi air itu apa aja. Ya, fungsi air semuanya untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Nah, ini nanti silakan saya berikan kertasnya. Ini saya berikan dulu. Nanti saya mohon setiap anak untuk mencatat, ya dikasihkan, diberikan satu-satu, satu anak satu-satu. Nah, nanti silakan kalau sudah nanti ditempelkan di depan, ya, di kertas depan. Silakan kamu catat fungsi air untuk apa aja. Tadi kamu udah disampaikan, udah dijawab. Silakan kamu tulis di kertas itu. Nanti kalau sudah ditempelkan di. Oke, kita kasih waktu 1 menit aja. Nanti siapa macam-macam. Kalau sudah dari kelompok 1 silakan maju ditempelkan. Jadi yang sudah kelompok 1. Nanti kelompok 1 atas. Berikutnya nanti kelompok 2 berikutnya. Silakan beri sama. Beri nomor. Oke, silakan kelompok 1 ditempelkan. Gak usah nunggu temen nih. Silakan yang sudah, silakan ditempelkan. Dari kelompok 1, 2, 3. Sudah, silakan ditambahkan. Yang sudah langsung aja ditambah. Tambahkan. Bawahnya, ya bawahnya dicari. Minum, mandi, menyiram tanaman, mencuci, minum, mandi, menyiram tanaman. Minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman. Fungsi air mencuci, minum, mandi, menyiram tanaman. Masih di aplaus. Sudah disebutkan fungsi dari teman kalian. Fungsi air. Fungsi air itu untuk apa? 1 untuk mencuci, untuk minum, untuk apa lagi? Apa? Mandi, menyiram. Menyiram untuk siapa? Untuk tumbuh. Hewan juga membutuhkan air untuk minum. Oke, di sini kalian ada yang belum paham untuk fungsi air? Tidak ada. Fungsi air sudah paham semuanya? Baik manusia, hewan maupun tumbuhan? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu tentang bagaimana kalau seandainya di bumi ini air tidak ada. Bagaimana? Bumi air nggak ada lagi rasanya. Bagus.
kekeringan. Ibaratnya pada waktu kamu pas berpuasa kemarin setengah hari nggak minum rasanya itu baru setengah hari kalau kita bagaimana. Ini nanti akan saya tampilkan beberapa cuplikan tentang seandainya air itu menghilang di dunia. Siap? Siap. Oke. Persen permukaannya diselimuti air. Isi tubuh kita sebenarnya terdiri dari air, dan itu bikin kita butuh minum setiap habis ngapa-ngapain. Tapi gimana ceritanya kalau air di muka bumi hilang dalam sekejap? Apa yang akan terjadi? Singkatnya, tanpa air semua makhluk hidup di bumi akan punah. Mulai dari manusia, tumbuhan, sampai hewan yang selama ini ada di sekitar kita nggak bakal bertahan lama. Semua ikan di laut akan mati hanya dalam hitungan jam. Manusia pun nggak akan bisa bertahan lebih lama dari seminggu. Terus kalau gitu, apa yang akan terjadi sama bumi tercinta kita? Pertama, bumi akan jadi sangat-sangat panas. Bayangin aja lautan kita itu nyimpen gas karbon dioksida terbesar. Kalau nggak ada air, semua gas ini bebas mengudara, terperangkap di atmosfer, dan muncul efek rumah kaca yang bikin suhu permukaan bumi semakin dan semakin naik. Kalau udah begini, tinggal tunggu waktu aja sampai nasib bumi sama kayak planet Mars. Bumi gak lagi pindah dengan warna biru dan hijaunya, tapi jadi bola dengan berwarna coklat. Sungguh sangat mengerikan. Gak cuma itu, tanpa air, bumi bakal jadi planet yang dipenuhi sama gunung tinggi. Lautan yang kosong jadi lembah yang berkilometer dalamnya. Bangunan lempeng-lempeng tektonik yang bertabrakan dan menculang ke atas karena gak ada beban air laut yang menahannya. Gunung-gunung berapi ini mati karena gak ada air yang jadi salah satu bahan utama bentuknya magma. Jadi kalau bumi tanpa air benar terjadi, mungkin agar bumi kita bakal jauh menjulang tinggi. Tapi kalau gitu, bisa nggak sih kita nyiptain air aja? Secara teori hal ini sebenarnya bisa dilakukan. Tapi meskipun air cuma terdiri dari dua elemen, ternyata proses pencampurannya agak sulit. Satu-satunya cara untuk menggabungkan dua elemen ini adalah dengan disuruh api. Tapi masalahnya bikin air dengan cara itu, apalagi dalam jumlah besar, bisa bahaya banget. Karena penyebab itu akan besar. Sampai ada teknologi yang lebih maju lagi, memproduksi air dalam jumlah besar, masih kita simpan jadi hangat. Jadi sekarang kita tahu bahwa bumi tanpa air itu sama seperti kiamat. Maka selagi persediaan air masih ada, juga kita hemat dan jaga lingkungan biar air di bumi nggak semakin tercemar. Dan seperti biasa, terima kasih. Lihat videonya bagaimana? Bagaimana kalau seandainya ini tidak ada air? Itu sudah dipaparkan bahwa di situ ada sebuah manusia yang melakukan dosa, meronta-ronta, kekeringan, terus. Oke, nanti kalau sudah dipahami tadi ke videonya, sudah ada. Ini tak kasih tugas untuk lembaga kerja pada kelompok nanti, silakan kamu isi kelompoknya dan nanti apa yang kalian lihat di video itu nanti diisi. Tulis anggota kelompoknya dan jangan lupa kelompoknya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dia kasih waktu 5 menit untuk apa yang kalian lihat tadi.
Begini Pak Soli, Iya. saya menghadirkan Pak Soli di kantor sebentar, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang telah Pak Soli praktekkan kemarin di dalam kelas. Maaf nanti agak mengganggu sebentar nggih. Oh, nggak apa-apa. Sebelumnya saya sampaikan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini bukan berarti saya katakanlah mencari kesalahan atau kekurangan dari Pak Soli, bukan. Tujuannya hanya semata-mata untuk perbaikan pembelajaran di SDN Karangawang 2. Ini ya. Setelah saya mengamati praktek pembelajaran yang Pak Soli praktekkan kemarin, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa praktek pembelajaran yang Pak Soli praktekkan kemarin sudah sangat bagus, sangat bagus sekali. Hal itu terlihat dari beberapa hal. Misalnya Pak Soli sudah melaksanakan alur pembelajaran atau tahap pembelajaran itu sesuai dengan skenario yang ada di RPP atau modul. Itu yang pertama. Kemudian juga Pak Soli sudah merencanakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Misalnya ada penataan bangku yang dibuat secara kelompok atau pemasangan papan pajang dan lain sebagainya. Kemudian juga Pak Soli juga sudah menyediakan waktu untuk siswa, untuk murid berdiskusi. Diskusi itu sudah sangat bagus dan itu sesuai dengan menyenangkan bagi murid. Namun terlepas dari beberapa hal itu masih ada yang belum nampak dari pembelajaran Pak Soli. Yang ini menjadi catatan bagi saya dan juga bagi Pak Soli untuk pembelajaran ke depan ini mungkin bisa diterapkan. Yang pertama kaitannya dengan Pak Soli, dengan kesepakatan kelas. Jadi nanti ke depan Pak Soli bisa menjalankan atau melaksanakan yang namanya kesepakatan kelas. Di awal pembelajaran setelah berdua itu Pak Soli bisa mengadakan kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas itu perlu diadakan? Karena untuk mengkondisikan kelas Pak, supaya bisa kondusif, anak-anak bisa siap untuk mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua juga Pak Soli belum memberi pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pengamalannya terhadap pembelajaran. Misalnya anak-anak disuruh dalam menguasai, biar kelihatan itu anak dapat mengapresiasikan pemahaman itu bisa melalui gambar, melalui lagu atau yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian juga pada pembelajaran itu Pak Soli belum mengajak murid merefleksi kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak setelah di akhir pembelajaran itu anak-anak diajak merefleksi Pak. Jadi bagaimana pelaksanaan pembelajaran di hari itu, apakah sudah menyenangkan atau belum, bagaimana pembelajaran selanjutnya nanti. Nah itu disampaikan kepada anak. Nah itu Pak, seperti apa yang jadi catatan saya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti ini saya Pak mencari kesalahan panjenengan, tapi ini kebaikan kita semua. Saya terima kasih Pak. Semoga aja dari hasil tadi jadi contoh buat saya untuk pembelajaran yang Oke. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini cukup sekian dan Pak Soli bisa kembali ke kelas. mohon makasih Pak. Oh, iya. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita lanjutkan, yaitu dilakukan tentang percakapan pasca observasi. Dan di sini nanti dalam pasca observasi ini saya akan panjenengan sudah menugaskan teman sejawat dalam menyusun RPP dan panjenengan juga sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas dengan teman sejawat. Dan di sini saya hanya ingin menanyakan ke panjenengan, monggo sekarang panjenengan sampaikan dari tujuan panjenengan, tujuan percakapan panjenengan dengan rekan sejawat dan juga nanti hasil analisis observasi pembelajaran dengan rekan sejawat. Monggo panjenengan sampaikan tujuannya apa dari percakapan panjenengan dengan rekan sejawat, kemudian nanti hasil analisis dengan teman sejawat. Terima kasih Pak Karno. Pertama-tama tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memotivasi guru
dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Adapun setelah saya mengamati pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Soli di kelas, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya kaitannya dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang pertama, satu, mengajak siswa, Pak Soli sudah mengajak siswa untuk memusatkan siswa dengan teknik stop. Kemudian yang kedua, Pak Soli juga sudah menggunakan kertas sticky note untuk menampung ide kreatif siswa. Kemudian yang ketiga, Pak Soli juga sudah menggunakan laptop dan LCD proyektor untuk pemutaran video pembelajaran. Kemudian juga dalam praktek pembelajaran itu juga Pak Soli juga sudah menggunakan metode diskusi untuk melatih siswa berkolaborasi dengan siswa lain. Kemudian yang kelima, penggunaan metode penugasan juga sudah dimunculkan untuk memotivasi siswa untuk memunculkan imajinasi. Kemudian juga Pak Soli juga sudah menampilkan pembelajaran yang menyenangkan juga, misalnya terlihat dari anak disuruh menyanyi, anak disuruh atau belajar untuk ice breaking dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat dari penampilan Pak Soli di kelas. Inti dari tujuan panjenengan melakukan percakapan sebenarnya apa Pak Yadi? Tujuan panjenengan melakukan percakapan dengan beliaunya Pak Soli itu tujuan yang utama apa Pak Yadi? Saya ingin membantu apabila dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Pak Soli misalnya kurang bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi saya ingin membantu saja. Mungkin ada sesuatu yang kurang, saya bisa menambah dan lain sebagainya. Dan topik dari percakapan panjenengan? Topiknya adalah pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dalam pembelajaran yang menyenangkan perlu diterapkan pada pembelajaran itu. Ini menyangkut dengan rancangan pembelajaran yang juga dengan tujuan menciptakan suasana yang membebaskan siswa untuk berani mencoba, bertindak, bertanya, dan mengungkapkan pendapat sehingga perhatian siswa dapat dipusatkan secara penuh pada pembelajaran. Kemudian yang saya tanyakan lagi yaitu dengan pada waktu melakukan percakapan mungkin menemukan area pengembangan atau perbaikan yang harus dilakukan oleh rekan sejawat. Iya, sebenarnya ada dua Pak. Pengembangan yang perlu dikembangkan, yang ini menjadi catatan saya ketika di kelas itu Pak Guru, Pak Soli dalam hal ini tidak melaksanakan. Yang pertama, anak-anak belum diajak untuk melaksanakan atau mengadakan kesepakatan kelas. Jadi di awal pembelajaran itu sebaiknya guru mengajak siswa untuk membuat semacam kesepakatan kelas. Kemudian juga di akhir pembelajaran belum dilaksanakan semacam refleksi Pak, refleksi pembelajaran, sehingga kedua hal ini bisa saya tambahkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Dan nanti untuk area pengembangan panjenengan nanti hasil dari area pengembangan nanti mohon dimasukkan pada lembar rencana pengembangan diri pada modul 2.3 yaitu pada Jadi kemudian di dalam area pasca ini nanti Pak Yadi juga perlu nanti meningkatkan apa yang sudah menjadi kehendak panjenengan dalam hal pengembangan pembelajaran yang ada di kelas panjenengan. Alhamdulillah ini sudah berlangsung dengan baik dan mohon nanti dimasukkan dalam rencana pengembangan diri itu nanti mohon diisi dalam pengembangan itu. Dan nanti untuk yang lainnya nanti pasca observasi ini nanti akan saya masukkan dalam form yang sudah ada di
kami, yaitu pada juga pasal modul 2.3. Nanti dalam area pengembangan ini betul-betul nanti harus panjenengan selalu mengkoordinir teman sejawat panjenengan apakah pembelajaran yang sudah dilakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang sudah panjenengan sampaikan di awal, mulai dari sebelum memulai kemudian pada waktu observasi. Nanti hasil observasi panjenengan mohon nanti disampaikan kepada saya pembelajaran dengan kira itu Pak Yadi. Nanti yang perlu saya sampaikan pada waktu pasca ini nanti kita lanjutkan, yaitu nanti pada bagian akhir dari pendampingan. Terima kasih Pak Yadi sudah beri kesempatan. Pak Yadi sudah menyampaikan apa tujuan dari percakapan panjenengan dengan rekan sejawat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.